kita sekarang lagi perjalanan malam. Sebenarnya dari siang. Dari siang sih. Kita lagi ini first road trip menggunakan mobil pertama kami, Honda Brio Satya. Honda Brio Satya CFT. Jadi perjalanan berangkat dari Jakarta seperti yang tertera di awal gitu ya. Kami berangkat sekitar jam 2 gitu. Dan tadi sempat berhenti di 2 rest area cukup lama karena ada satu hal yang perlu diselesaikan dulu nih, jadi ngambil sama. Jadi sekarang udah kilometer 194 dan nanti kami bakal bermalamnya di Semarang untuk besok lanjut sampai Jember. Good. Nah sebenarnya kenapa sih sampai perlu direkam segala gitu ya? Karena emang pengen teman perjalanan aja sih, pengen merekam bahwa karena aku tuh suka tuh ngeliatin di YouTube orang road trip ngeliatin jalan gitu ya. Tapi kadang tuh suka nggak ada obrolannya, padahal kan pada realitanya kalau kita naik mobil itu kan pasti ngobrol ya, apalagi kalau sama orang dekat. Dan dalam kasus ini suamiku, banyak kok yang tercapture, tenang aja. Yang lain kan tips dan trik apa? Tips dan trik dalam berkendara lah. Iya betul, enggak. Tujuan, terus Enggak. udah banyak lah ya. Udah banyak. Kita emang pengen cerita aja kalau emang lagi dalam mobil road trip tuh ngobrolin apa sih gitu. Nah, satu enggak, yang kedua sih karena kita nggak tahu juga tips dan triknya lah. Betul, kita juga nggak tahu tips dan triknya karena kita termasuk yang kaum menonton. Mau apa namanya? Harga tol juga sudah banyak di artikel. Betul. Rest area tinggal di googling, jadi ya. Oh tapi tadi ada informasi menarik tentang rest area. Rest area kilometer 102 dari arah Jakarta ya menuju Surabaya. Itu ternyata kalau hujan deras sering mati listrik dan tidak ada sinyal. Betul. Gitu. Aku nggak tahu sih, aku belum pernah nonton di salah satu YouTube gitu yang bilang kayak gitu. Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang mencari. Dan Starbucksnya nggak ada wifi. Baik. Oke, bukan buat customer ya. Ya. Nggak bisa sih wifi ID, tapi kita harus beli paket wifi ID. Oh, ya. Ini ada wifi gratis sih. Emang kadang kita ngobrolin apa sih? Kan kadang kita ngobrolin sesuatu yang wow, sangat Nggak penting. mind-blowing. Tapi juga kadang bergibah. Pengennya sih sharing ketika emang ada obrolan yang menarik aja sih, yang ngalir aja gitu. Dan biasanya kenapa di mobil? Karena di mobil tuh kita nggak bisa kabur dari pasangan kita. Apalagi ketika road trip, mau nggak mau tetap duduk di situ sampai perjalanannya usai. Jadi sebenarnya momen di mobil road trip tuh intimate banget sih, apalagi untuk ngobrolin hal-hal yang itu deh. Ini ngomongin mobil pertama, cerita mobil pertama kita kali ya Bang. Kayak kita kenapa membeli mobil setelah sekian lama. Oke, sedikit background. Kami itu pasangannya udah menikah. Sebenarnya tinggal di Jakarta kami berdua 5 tahun lah ya. 5 tahun nggak ya? Ya, masuk 4. Sempat. Pernikahan juga mau masuk tahun keempat. Nah selama 4 tahun itu nggak punya mobil gitu, nggak ada mobil. Dan juga merasa belum butuh mobil. Sampai Akhirnya pandemi menyerang. Gimana pandemi menyerang gimana? enggak, pertimbangannya kan dulu nggak buru-buru punya mobil satu, tentu tidak ada duit. Bukan tentu tidak ada duit sebenarnya. Kita merasa prioritasnya belum setinggi itu untuk diadain Ya, duit. maksudnya duitnya tidak untuk mobil. Dua, Jakarta macet. Betul. Nah, masih bisa naik motor dan atau MRT lah paling sering. Dan kalaupun di Jakarta butuh mobil, gokar banyak gitu ya. Ya, ojol banyak. Taksi online. Nggak terlalu. Sampai pandemi kan. Iya. Pandemi harus di rumah, terus penularan virus. Sangat menghambat awalnya kan karena butuh tes segala macam prasyarat ya. Iya betul. Pelaku perjalanan. Akhirnya mau pulang juga ragu kan karena banyak orang tua. Oh ya, ini mungkin konteks pulang tuh adalah kami berdua sama-sama merantau nih di Jakarta.
Jadi orang tua kami itu orang tua aku ada di Jawa Tengah, orang tua mertua ada di Jawa Timur gitu. Ya akhirnya mulai nih terpikir apakah mobil itu menjadi satu pilihan yang visible ya, itu terutama mempertimbangkan kalau misalnya pulang kampung, karena environment-nya kan tertutup dan relatif tidak ketemu orang dibanding naik kendaraan umum. Apalagi kalau pulang ke tempat mertua itu paling nggak harus sampai 2 kali ganti transportasi umum ya. Antara itu pesawat kereta atau kereta itu pasti harus ganti gitu. Pesawat bus yang belum pernah ya? Ya pesawat bus yang atau pesawat, kalau pesawat aku pernah. Ya atau pesawat juga bisa. Iya. Mahal. Oh sama ini sih salah satu titik yang kayak wow pesawat tidak bisa juga. Waktu itu kita sempat udah mau pulang terus ngecek tiket pesawat, tiba-tiba nggak ada penerbangan sama sekali. Karena memang kondisinya serba nggak menentu, akhirnya bandaranya sih buka, cuman maskapainya kayak aduh tutup deh, ini nggak ada penerbangan ke sana. Nggak ada flight. Nggak ada flight sama sekali. Akhirnya ada rezeki, bisa nabung. Oke deh, kayaknya saatnya nih punya mobil menjadi ada alternatif, kebutuhannya tidak ada gitu ya. kebutuhan, terutama buat pulang road trip ini. dan mulai masuk ke pembicaraan akhirnya mobil apa. Betul sekali. Mobil apa yang pengen kita beli? Nah, enaknya tuh emang kalau kita mulai dari kebutuhannya dulu, jadi lebih clear gitu loh. Beli mobilnya tuh emang ya yang sesuai sama kebutuhan kita, bukan karena oh kata orang atau oh aku kepinginnya ini gitu ya. Tapi jadi bisa mengukur. Mungkin sekitar 3 tiap mobil itu tuh kalau aku pribadi tuh sebenarnya pengen Karimun Wagon R. Karena Lucu aja bentuknya gitu dan kecil gitu kan, dan aku pikir kalau kebutuhannya untuk di dalam kota Karimun Wagon R tuh ya slim aja gitu. Itu menurutku. Menurut abang? Keinginan tuh sukanya yang memang model SUV atau MPV lah, MPV keluarganya MPV atau low MPV. Kenapa? Karena suka kendaraan yang tinggi sebenarnya. Tinggi itu keinginan dong. Jauh banget ya, yang satu pengennya Karimun Wagon R karena juga aku merasa itu LCGC dan itu juga murah gitu kan, jadi kayak oh masih masuk nih di budget. Kalau mau di budget itu bisa diperjuangkan. Kemudian gimana sampai akhirnya kita menemukan titik temu? Titik temunya adalah tentu yang di sini bisa menyetir adalah saya kan. Aku mau belajar menyetir ya, tapi emang belum Membayangkan menyetir Karimun ke Jawa Timur, bos. Oh iya, dan Karimun itu cc-nya mentok 999 ya 999 lah atau 1000. Enggak ya bisa dirasakan juga mungkin yang biasa nyetir kalau 1000 cc keluar kota itu rasanya seperti apa. Nah, akhirnya harus cari temu nih. Kalau mau beli yang S tidak ada, Bun. mahal bos. Mahal, bos. Dan yang paling rasional lagi, parkirnya nggak cukup, bos, di kontrakan. Oh ya, kami juga belum punya rumah ya, ini kami masih kontrak, dan salah satunya juga harus mengukur mobil yang cukup di parkiran kami. Iya, jadi pertama tuh ngukur dimensi garasi ya. Betul, kami ngukur Dimensi garasi itu perlu diukur nih, ini lebar berapa. Masalah itu sih kontrakan nih apa? Bukaannya ke dalam lagi. Oh iya, pagernya itu juga harus diukur tuh, nggak cuma dimensi garasi ketika posisi tertutup ya, tapi ketika mau buka nutup itu gimana, itu perlu banget diukur. Kenapa? Karena jangan jadi manusia yang beli mobil tapi parkirnya di jalan. Iya, apalagi tempat kita kalau naruh mobil di depan nggak akan bisa lewat kendaraan orang. Tapi ya untungnya emang dari awal kami nyari kontrakan ya. Meskipun
kayak ya belum tahu lah kapan beli mobilnya, tapi paling nggak nanti kalau emang ada rezeki, ada waktunya punya mobil, nggak bingung gitu loh parkir di mana. Tuh. Ya udah, setelah aku berdimensi dengan realitas yang ada, ya udah ketahuan bisanya beli apa. Oke. Nah Oh, itu udah mulai enggak. Secara cc enggak. kan gini, secara cc kalau 1000 cc kecilan. kekecilan, memang buat kota lah. Iya. Tapi kalau buat jarak jauh, aduh, Jadi ketika mengetahui itu, karena kita tahu kebutuhan utamanya adalah untuk keluar kota, makanya Karimun Wagon Air langsung dicoret. Kemudian ketika mengetahui ukuran kapasitas carport dan ukuran kapasitas kantong juga, SUV itu langsung dicoret. ya coret. Jatuh lah LC, GC. Jadi kami udah sadar Tapi kebutuhan yang yang CC-nya jangan di atas 1000. 1000. Itu cuman ada Nissan March kayaknya itu juga masuk deh. Oh di sana masih LCGC ya? Oh enggak, bukan. Kalau LCGC itu hanya apa? Agya Ayla. Agya, ya jatuhnya cuma Estilo. Agya, Ayla, Tapi dong aku deh. Swift. Ya, Tapi sudah masuk LCGC dia. Tapi secara dimensi, Acago kali ya? tapi Datsun itu ternyata nutup loh. Oh. Ya intinya yang lazim itu adalah Agya, Ayla atau Brio gitu kan? Brio yang secara dimensi juga. Secara dimensi gitu. Dan dari semua itu Brio paling mahal. Nah, tapi sebelum itu juga kita riset dulu sih, riset dalam arti kayak oke, kita tahu kebutuhan kita ini akan untuk perjalanan jarak jauh dan bukan untuk dalam kota gitu ya. Meskipun dalam kota juga tetap dipakai. Ya, dalam kota tetap dipakai, tapi tujuan utamanya aman dan nyaman ya. Akhirnya ya sama seperti yang dilakukan oleh netizen pada umumnya, nontonlah kami review ini YouTuber otomotif gitu yang ngebandingin waktu itu Brio sama Agya. Dari segi harga emang cukup jauh sih ya Agya sama Brio ya. Iya, Brio yang level tengah lah, seri varian tengah itu bisa dapat tertingginya Agya. Sama-sama 1200. Sama-sama sisinya 1200. Tapi nggak tahu Agya itu 3 apa 4 silinder ya, lupa. Seingatku 3 silinder ini lebih banyak silinder lebih bagus ya. Iya katanya lah. Ya ini 4 silinder gitu. Terus waktu itu sih sebenarnya kita udah oke deh nih coba Brio gitu ya. Iya. Terus akhirnya kami nyari dealer, paling dekat sama dealer Honda juga sih. Toyota juga. Toyota juga deket banget sih dari rumah, dari kontrakan lebih tepatnya. Datang dulu gitu, tapi ternyata nggak ada warna yang ada warna yang cocok, tapi kami masih ragu. Akhirnya dari dealer Honda kami Masih- mampir ke dealer Toyota ya waktu itu. Iya, masih belum bandingin, masih Belum bandingin lah, intinya kayak pengen lihat barang gitu. Selama ini kan cuma lihat-lihat aja di YouTube, tapi kayak pengen beneran lihat barang. Nah yang Brio gitu, lihat nih barangnya di dealer gitu. Yang Toyota pengen lihat juga, tapi ternyata barangnya kosong ya. Nggak ada kan waktu itu barang aja? nggak ada. Nggak ada. Barang. Nggak ada barang. Terus setelah membandingkan ini, mengingat ini untuk perjalanan jauh, kita butuh suspensinya. Preferensi juga. Dan sebenarnya karena untuk jalan jauh ya, jadi fun to drive-nya tuh menjadi nilai plus banget salah satunya ya. Apalagi kata reviewer. kata reviewer, dan karena suami juga yang akan menyetir jarak jauh, preferensi dia juga sangat. Sama ukuran sih, bener Brio tuh kecil LCGC dan kecil karena muat di carport kami ya, tapi dia lebih gede dibandingin LCGC yang lain. Jadi ini Brio 2021 ya, dan kami mikir karena kami sering pulang kampung, dibawa ini pasti banyak gitu kan. Jadi ketika bagasinya itu cukup muat gitulah, itu juga jadi satu nilai tambah. Apalagi nih yang kelewatan tentang kenapa kita memilih Brio? Sebenarnya itu sih, karena ya merucutnya ketiga itu secara harga juga. Mau yang lebih kecil, dimensi kecil juga, yang lain kita masuk LCGC kan, kayak Nissan March, Swift, Oh ya mungkin ini kali ya, kenapa kita terus pilih Mazda 2. Mazda itu tidak ada warna ya. Kenapa juga milihnya Brio tuh Brio Sati apa? Bukan Brio RS, kenapa yang? Oh, beda aksesoris kan? Iya. Hanya beda aksesoris.
jacket unit, beda body kit, beda retractable spion. Tapi bedanya lumayan karena beda lumayan beda di pajak ya maksudnya ya. Enggak, maksudnya sama ya. Beda di Sama. harga 20-an. Oh iya hargain 20 juta. Tapi satunya kan dapat skema pajak LCGC yang satunya enggak. Iya, tapi nggak tahu selisihnya berapa. Oh ya kita nggak tahu selisihnya. Oh ya dengan dan juga kenapa memilihnya tuh LCGC ya dibandingin mobil-mobil SUV lain itu karena secara pajak kan juga lebih murah. Itu juga jadi pertimbangan sih karena Iya. itu kan pasti ngeluarin uang ya. Sebenarnya sih kalau L bukan SUV jadi ya. Low MPV itu kan expander itu loh suka Oh, iya. kan. Karena jadi bawaannya terjauh. Oh ya kita pinjem lah gitu ya punya Ya, orang. pinjam bawaannya terjauh dan nyaman sebenarnya. Wah, enak nih. Tapi kan 7 seater ternyata pajaknya bos Berapa sih bedanya? bisa 4 jutaan hampir 5 Wow lumayan. per tahun. Oh ya sudah, ternyata tidak ada yang salah dengan expander, yang salah kami belum mampu. Dan juga untungnya pakai Brio ini sebenarnya nggak cuma Brio sih kayaknya LCGC yang lain juga gitu. Bensinnya tuh irit banget. Jadi kalau untuk perjalanan luar kota ya cocok banget kan? Karena kan jalan jauh. Tentu trade off-nya kenyamanan dan power juga beda ya. Ya meskipun kalau menurutku sih nyaman-nyaman aja ya. Apalagi Karena kalau punya misalnya- sendiri bun. Terus ya udah, antara Agia, I Love You tuh preferensi jadinya ya. Iya preferensi. Katanya preferensi nama gitu. Salah satunya ya mendengarkan kata reviewer review YouTube otomotif Setelah- sih. Setelah harga yang cocok, spek yang cocok, sama-sama cocok semua kan secara spek ya sebenarnya. Brio sebenarnya lebih mahal kan? Kebutuhan iya, malah View lebih mahal. Kenapa saya dipilih itu ya karena preferensi. Ya, itulah. Nah ini sekarang tuh masih belum ada 1000 km kayaknya nanti ketika kami sampai Semarang mungkin berapa kilometer nih sekarang ya? Sekarang 220. 720. Semarang tuh Ya mungkin sekitar 1000 km kan nyampainya besok kali ya. 1000 keluar Semarang. Ya mungkin 1000 harus. Itu ceritanya Ini kalau ada bengkel Honda 24 jam bisa langsung servis ya. di Semarang juga. Nah, tinggal Tapi kelamaan nanti kita nggak ya misalnya tinggal nggak bisa berangkat besok pagi tapi tetap. nggak kalau 24 jam. Oh bengkelnya standby 24. I'm not sure. Oh ada. Ini salah satu topik yang menarik juga itu adalah biaya membeli mobil. Tapi itu kayaknya panjang sih nanti aja lah. Nah, tadi udah kepilih kan, udah kepilih Brio karena preferensi. Enggak maksudnya kayak kita kan membeli Brio tidak dengan kredit. Ya itu kan karena kata orang-orang lagi kan, nggak kata orang-orang, kita juga itu kalau ada duitnya cash, dia ada duitnya cukup cash. Karena aku juga sadar ada beberapa orang yang preferensinya oh kalau duitnya Brio misalnya ya udah mending itu buat beli mobil yang lebih mahal tapi di kredit. Itu kan ada juga kan orang yang preferensinya kayak gitu. Oh gitu. Ada juga misalnya kayak kenapa beli mobil cash, kenapa tidak kredit saja kan juga ada gitu. Atau kenapa beli cash tapi tidak second gitu. Oh ya kenapa kita nggak beli second itu mungkin terbahas Oh kenapa nggak beli second? karena sama-sama nggak tahu mobil. Satu ya nggak tahu nyarinya di mana, nggak ada yang punya knowledge untuk memfilter barang yang masih bagus gimana. Ya lebih ke itu sih. Iya. Namanya apa dipakai sendiri nggak kayak yang beli jual kan. Iya. Jadi kita prefer yang less drama lah ya. Iya. Kita nggak tahu dramanya. Kalau misalnya emang punya kenalan kita tahu gimana pilih mobil second yang bagus itu sebenarnya prefer beli second ya karena pasti harganya Dan jauh punya lebih waktu murah, kan? terutama. Iya dan punya waktu terutama. Waktu itu kita udah ngerasa kayak waduh ini harus segera beli ini. Itu deh perjalanan kita menjadi mobil. Inden lama.
Oh iya, Indianya lama banget sumpah. Nah itu bisa jadi satu topik bahasan mungkin kali ya, Indianya kenapa lama banget. Itu ternyata pengaruh isu global sih kalau ditarik-tarik lagi kan. Ya, jadi masih ada isu itu loh sebenarnya. Nah sampai sekarang Masih oh. Tapi intinya sih kita cukup lama Indian mobil ini 3 bulan. 3 bulan ya alhamdulillah lah yang bisa dipakai sekarang. Oh ini melarang nih jalan. Iya ya, apa pengen ini nggak tahu sih kualitas suaranya bener-bener bagus apa nggak, ntar kita dengerin. Iya. Sebenarnya katanya ada yang bilang lebih cepat kalau apa namanya ngambil dari micro SD-nya gitu, instead of dari apps-nya. Tapi kan itu micro SD itu perlu kayak extendernya gitu ya biar bisa masuk ke laptop ya. Oh ada itu, Atau punya? ada di Jember. Gitu. Nanti kalau kita ngobrol lagi deh apa gitu ya. Masih 200 km coy. Mari kita lihat berapa lama habis Semarang.